jarang disadari. Ternyata ini tanda imanmu sedang melemah, dan banyak orang mengalaminya tanpa sadar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa semuanya baik-baik saja. Kita masih bisa tertawa, bekerja, berbincang dengan orang lain, bahkan menjalani rutinitas seperti biasa. Namun tanpa kita sadari, ada satu hal yang perlahan berubah di dalam diri kita, yaitu iman. Iman bukan sesuatu yang selalu terlihat secara kasat mata. Ia tersembunyi di dalam hati, namun pengaruhnya sangat besar terhadap sikap, perilaku, dan cara kita menjalani hidup. Yang sering menjadi masalah adalah melemahnya iman tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan perlahan, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kita benar-benar jauh tanpa menyadarinya. Banyak orang mengira bahwa selama mereka masih beragama, masih mengaku beriman, maka semuanya aman. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Iman itu bisa naik dan turun. Bahkan dalam banyak kondisi, iman bisa melemah tanpa kita sadari sama sekali. Salah satu tanda awal yang sering diabaikan adalah ketika ibadah mulai terasa berat. Sholat yang dulu terasa ringan, kini mulai ditunda-tunda. Awalnya hanya sekali dua kali, lalu menjadi kebiasaan. Dari yang tadinya tepat waktu, berubah menjadi di akhir waktu. Bahkan terkadang terlewat begitu saja. Perubahan kecil ini sering dianggap sepele. Kita berkata dalam hati, nanti saja, masih ada waktu. Namun justru dari sinilah awal dari melemahnya iman. Karena ketika hati sudah mulai enggan untuk beribadah, itu menunjukkan adanya jarak yang mulai terbentuk antara kita dan Allah. Selain itu, kita juga mulai lebih sibuk dengan urusan dunia. Waktu terasa habis untuk bekerja, bermain, atau sekadar scroll media sosial. Tanpa disadari, waktu untuk mengingat Allah semakin sedikit. Zikir mulai jarang, doa hanya sekadarnya, bahkan Al-Quran mungkin sudah lama tidak dibaca. Yang lebih mengkhawatirkan, hati kita tidak lagi merasa bersalah seperti dulu. Ketika melakukan kesalahan atau dosa, tidak ada lagi rasa gelisah yang mendalam. Semua terasa biasa saja. Padahal dahulu, kesalahan kecil saja bisa membuat hati kita tidak tenang. Inilah tanda yang sangat berbahaya. Karena ketika hati sudah tidak peka terhadap dosa, itu berarti iman sedang berada dalam kondisi lemah. Hati yang seharusnya hidup, perlahan menjadi keras. Kemudian muncul rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Secara lahiriah, mungkin kita memiliki segalanya, pekerjaan, keluarga, bahkan hiburan. Namun di dalam hati, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun selain mendekat kepada Allah. Banyak orang mencoba mengisi kekosongan ini dengan hal-hal duniawi. Mereka mencari kesenangan, hiburan, bahkan pelarian. Namun hasilnya tetap sama. Hati tidak pernah benar-benar tenang. Padahal ketenangan sejati hanya datang ketika hati dekat dengan Allah. Ketika iman kuat, masalah sebesar apapun terasa lebih ringan. Namun ketika iman melemah, hal kecil pun bisa terasa sangat berat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai menyadari tanda-tanda ini sejak dini. Jangan menunggu sampai hati benar-benar jauh dan sulit untuk kembali. Karena semakin lama kita membiarkan iman melemah, semakin sulit pula untuk memperbaikinya. Selain ibadah yang mulai terasa berat, ada tanda lain yang sering muncul namun jarang disadari, yaitu hilangnya kenikmatan dalam beribadah. Dulu, mungkin kita pernah merasakan betapa tenangnya hati saat selesai sholat. Ada rasa damai, sejuk, dan bahagia yang sulit dijelaskan. Bahkan ketika membaca Al-Quran, hati terasa tersentuh, seolah-olah setiap ayat berbicara langsung kepada kita. Namun ketika iman mulai melemah, semua itu perlahan menghilang. Sholat hanya menjadi rutinitas. Gerakan demi gerakan dilakukan, namun hati tidak hadir. Pikiran justru melayang kemana-mana, memikirkan pekerjaan, masalah, atau hal dunia lainnya. Tidak ada lagi rasa khusyuk, tidak ada lagi kedekatan. Begitu juga dengan doa. Dulu kita berdoa dengan penuh harap, dengan keyakinan bahwa Allah mendengar. Sekarang, doa terasa hambar, seolah hanya sekadar kata-kata tanpa makna. Ini adalah tanda yang sangat penting untuk kita sadari. Karena ibadah tanpa rasa, tanpa kehadiran hati, menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Bukan berarti ibadah kita tidak diterima, tetapi ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hati kita. Tanda berikutnya adalah kita mulai merasa malas untuk melakukan kebaikan. Hal-hal baik yang dulu mudah dilakukan, kini terasa berat. Seperti membantu orang lain, bersedekah, atau sekadar tersenyum dengan tulus. Bahkan terkadang,
kita justru lebih mudah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini terjadi karena iman yang melemah membuat hati kehilangan dorongan untuk berbuat baik. Sebaliknya, kita juga mulai merasa nyaman dalam lingkungan yang jauh dari kebaikan. Berkumpul dengan orang-orang yang lalai, mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hingga tanpa sadar kita ikut terbawa arus tersebut. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap iman seseorang. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, iman akan lebih mudah terjaga. Namun ketika kita berada di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai kebaikan, iman bisa melemah secara perlahan tanpa kita sadari. Tanda lain yang tidak kalah penting adalah kita mulai sering menunda taubat. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Namun orang yang imannya kuat akan segera kembali kepada Allah, memohon ampun dengan penuh penyesalan. Sebaliknya, ketika iman melemah, kita cenderung menunda. Kita berkata, nanti saja taubatnya, masih ada waktu. Padahal kita tidak pernah tahu sampai kapan waktu itu ada. Menunda taubat adalah salah satu jebakan terbesar yang sering tidak disadari. Karena semakin sering ditunda, hati akan semakin terbiasa dengan dosa. Dan pada akhirnya, dosa tersebut tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus dihindari. Di sisi lain, muncul juga rasa takut terhadap hal-hal dunia yang berlebihan. Takut kehilangan harta, takut kehilangan pekerjaan, takut terhadap penilaian manusia, namun justru kurang takut kepada Allah. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hati. Ketika iman kuat, rasa takut kepada Allah akan membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Namun ketika iman melemah, rasa takut tersebut tergantikan oleh kekhawatiran duniawi. Semua tanda ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sebuah peringatan agar kita segera kembali sebelum terlambat. Salah satu tanda paling berbahaya ketika iman mulai melemah adalah saat hati perlahan menjadi keras. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kita tidak menyadarinya. Hati yang keras bukan berarti kita menjadi orang jahat secara langsung. Justru seringkali, semuanya terlihat biasa saja dari luar. Kita masih menjalani kehidupan seperti biasa. Masih berinteraksi, bahkan masih beribadah. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang berubah. Dulu, ketika mendengar nasihat atau ayat-ayat Al-Quran, hati terasa tersentuh. Ada rasa haru, bahkan mungkin air mata pernah jatuh tanpa kita sadari. Kita merasa diingatkan, ditegur, dan ingin menjadi lebih baik. Namun ketika hati mulai mengeras, semua itu tidak lagi terasa. Nasihat hanya lewat begitu saja. Ayat-ayat Al-Quran didengar, namun tidak lagi menyentuh. Seolah-olah hati sudah tertutup dan sulit menerima kebaikan. Inilah tanda yang sangat serius. Karena hati yang keras akan membuat seseorang sulit untuk berubah, meskipun sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak lagi tergerak. Selain itu, hati yang mengeras juga membuat kita kehilangan rasa empati. Kita menjadi kurang peduli terhadap orang lain. Melihat orang susah tidak lagi menggugah hati. Mendengar musibah tidak lagi membuat kita merenung. Semua terasa biasa, bahkan terkadang kita justru bersikap acuh. Padahal hati yang hidup seharusnya peka. Ia mudah tersentuh, mudah merasa iba, dan terdorong untuk membantu. Namun ketika iman melemah, kepekaan itu ikut memudar. Tanda lainnya adalah kita mulai sulit menerima kebenaran. Ketika ada yang menasihati, kita justru merasa terganggu. Merasa disindir, merasa tidak suka, bahkan terkadang membela diri meskipun dalam hati kita tahu itu benar. Ini adalah bentuk lain dari hati yang mulai tertutup. Ego menjadi lebih besar daripada keinginan untuk memperbaiki diri. Kita lebih memilih mempertahankan kesalahan daripada mengakui dan memperbaikinya. Tidak hanya itu, hati yang mengeras juga membuat kita kehilangan rasa takut terhadap dosa. Perbuatan yang jelas salah dilakukan tanpa beban. Tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi penyesalan. Semua terasa ringan, seolah-olah tidak akan ada konsekuensinya. Padahal setiap dosa, sekecil apapun, memiliki dampak terhadap hati. Semakin sering dilakukan, semakin menumpuk, hingga akhirnya hati menjadi gelap dan sulit menerima cahaya kebaikan. Yang lebih berbahaya lagi, kita mulai merasa diri sudah cukup baik. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang dianggap lebih buruk, lalu merasa aman. Padahal ukuran kebaikan bukanlah dibandingkan dengan manusia, melainkan dengan standar yang Allah tetapkan. Perasaan sudah cukup baik ini bisa menjadi penghalang terbesar untuk berubah. Karena seseorang tidak akan memperbaiki diri jika ia merasa tidak ada yang perlu diperbaiki. Semua tanda ini adalah sinyal bahwa hati kita membutuhkan perhatian. Bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi justru untuk menyadarkan bahwa masih ada kesempatan untuk kembali. Selama kita masih diberi waktu, selama hati masih bisa merasakan sedikit kegelisahan, itu berarti pintu perbaikan masih terbuka.
Tanpa kita sadari, melemahnya iman seringkali bukan karena hal besar, tetapi justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Hal pertama adalah terlalu banyak lalai dalam waktu. Kita sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal yang tidak bermanfaat. Scroll media sosial tanpa tujuan, menonton hal yang tidak memberi kebaikan, atau sibuk dengan urusan dunia hingga lupa waktu. Awalnya terasa biasa saja, namun jika terus dilakukan, hati menjadi terbiasa jauh dari mengingat Allah. Padahal waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang sering kita sia-siakan. Kebiasaan berikutnya adalah lisan yang tidak dijaga. Sering berkata kasar, bergosip, atau membicarakan keburukan orang lain. Bahkan terkadang kita melakukannya tanpa merasa bersalah. Padahal setiap kata yang keluar akan dimintai pertanggungjawaban. Lisan yang tidak dijaga dapat mengeraskan hati dan menjauhkan kita dari keberkahan. Selain itu, terlalu sering melihat atau mendengar hal yang tidak baik juga menjadi penyebab melemahnya iman. Kenapa yang kita lihat dan dengar akan mempengaruhi hati? Jika setiap hari kita dipenuhi dengan hal-hal negatif, maka hati akan ikut terpengaruh. Sebaliknya, jika kita menjaga apa yang masuk ke dalam diri, maka iman akan lebih mudah terjaga. Kebiasaan lain yang sering dianggap sepele adalah meninggalkan zikir. Padahal zikir adalah makanan bagi hati. Tanpa zikir, hati menjadi kering. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Inilah yang membuat seseorang mudah gelisah dan merasa kosong. Terakhir, jarangnya berkumpul dengan orang-orang baik. Lingkungan yang baik adalah salah satu faktor penting dalam menjaga iman. Jika kita jauh dari orang-orang yang mengingatkan kepada kebaikan, maka kita akan lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menjauhkan dari Allah. Semua kebiasaan ini mungkin terlihat kecil. Namun jika terus dilakukan, dampaknya sangat besar terhadap iman kita. Setelah kita mengetahui berbagai tanda iman melemah, pertanyaan terpenting adalah, bagaimana cara memperbaikinya? Kabar baiknya, selama kita masih hidup, pintu untuk kembali selalu terbuka. Langkah pertama adalah mulai dari hal yang paling dasar, yaitu memperbaiki sholat. Usahakan sholat tepat waktu dan lakukan dengan penuh kesadaran. Tidak perlu langsung sempurna, tetapi mulailah dengan niat untuk benar-benar hadir dalam setiap sholat. Karena sholat adalah penghubung utama antara kita dan Allah. Langkah berikutnya adalah memperbanyak istighfar. Sekecil apapun dosa kita, jangan pernah merasa terlalu jauh untuk kembali. Justru dengan sering memohon ampun, hati akan menjadi lebih lembut dan lebih dekat dengan Allah. Kemudian luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Tidak harus banyak, yang penting rutin. Karena Al-Quran adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Selain itu, perbaiki lingkungan pergaulan. Dekatlah dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Karena lingkungan yang baik akan membantu kita untuk tetap istiqomah. Jangan lupa juga untuk menjaga lisan dan pandangan. Hal kecil ini memiliki pengaruh besar terhadap kebersihan hati. Semakin kita menjaga diri, semakin mudah iman untuk tumbuh. Dan yang paling penting, jangan pernah putus asa. Seberapa jauh pun kita merasa telah melangkah, Allah selalu membuka pintu taubat. Yang terpenting adalah kita mau kembali dengan sungguh-sungguh. Ingatlah, iman itu seperti tanaman. Ia perlu dirawat, disiram, dan dijaga setiap hari. Jika dibiarkan, ia akan layu. Namun jika dirawat dengan baik, ia akan tumbuh kuat dan indah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu menjaga iman dan terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Semoga Allah menguatkan iman kita semua. Yuk perbaiki iman kita mulai hari ini sebelum terlambat. Jangan lupa like, share, dan follow untuk pengingat kebaikan.